Yang kelima, dan ini paling kontroversial, itu adalah seputar denda keterlambatan bayar. Di leasing konvensional itu sangat jelas ada denda keterlambatan bayar dan tidak mau melihat kondisi seperti apapun. Pokoknya harus bayar. Mau lagi sulit kek, mau lagi lapang kek, pokoknya harus bayar dengan kondisi apapun. Udah gitu kita pernah ngelihat antara denda sama cicilannya itu hampir sama. Karena ada konsumen waktu itu pengen mindahin dari leasing konvensional ke leasing syariah. Terus kalau misalnya gagal bayar itu otomatis dengan tanda kutip akan dicari dan ditarik paksa, ataupun kalau diserahkan lagi kepada leasing yaitu mobilnya akan dijual dan leasing akan ambil semuanya keuntungan dari penjualan tersebut. Ini sangat berbeda dan kontras. Terus si denda ini masuk ke dalam pendapatan leasing. Jadi kalau misalnya telat sebenarnya leasing itu makin senang karena uang dia akan semakin banyak. Udahlah ada cicilan, udah gitu tambahin sama si dendanya tadi. Jadi masuk ke penghasilan dan ini adalah riba. Berbeda dengan leasing syariah yang menawarkan program tanpa denda keterlambatan. Dan memang kita sudah buktikan beberapa konsumen kami akad di leasing kami itu yang syariah tidak ada denda keterlambatan. Mau misalnya lagi gagal bayar ya karena force major, misal usahanya lagi sulit atau lagi telat gajian atau hal-hal yang lain yang memang karena uzur syar'i mereka tidak akan dikenakan denda. Namun ini tidak menjadi celah ya kalau misalnya sengaja ke syariah dan tidak mau bayar. Karena kalau misalnya di syariah itu sudah 3 bulan atau maksimal 6 bulan memang lagi sulit gitu ya, kita udah coba tanya, kita coba solusinya, sudah kasih diberikan keringanan gitu ya, masih sulit bayar juga, maka solusi terakhir adalah mobil tersebut akan dijual bersama. Misal si mobil itu laku 100 juta, terus sisa hutangnya itu tinggal 30 juta, maka leasing syariah hanya akan ngambil 30 jutanya aja. 70 jutanya buat konsumen yang gagal bayar tadi. Itu adalah solusi win-win solusi yang ditawarkan, beda dengan konvensional yang mengambil semua keuntungan tadi. Itu adalah sebuah kezaliman karena masih ada hak pemilik mobil di situ senilai 70 juta rupiah. Kalaupun di antara leasing kami ada yang menggunakan sistem denda ini, dapat dipastikan si denda tersebut tidak masuk ke dalam pembukuan, tidak termasuk ke dalam keuntungan dari leasing syariah tersebut, dan denda ini akan digunakan untuk sektor sosial atau dikeluarkan untuk pembangunan jalan, pembuatan toilet, maupun hal-hal yang lainnya yang sepadan dengan hal itu. Namun, sejauh ini semua leasing pilihan kami tidak menggunakan sistem denda bahkan pada sistem internal mereka. Jadi kalau misalnya sedang tidak bisa bayar, itu tidak akan dikenakan denda keterlambatan. Jadi nggak akan ada buktinya tuh berapa rupiah gitu, nggak ada sama sekali, sudah default by system. Dan yang paling penting, kalau misalnya lagi gagal bayar, tolong banget kabarin ya, biar kita sama-sama kooperatif, sama-sama enak. Jadi semuanya jauh lebih mudah dan lebih gampang ke depannya.